Itulah kebodohan. Jadi perang itu wajib Bapak Ibu? Wajib. Kata siapa? Kata Allah. Kalimat yang dipakai adalah kutiba. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu berperang. Yuk kita sekarang pahami. Apa sih perang yang dimaksud oleh Allah di ayat ini? Allah mengatakan ya, diwajibkan atas kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kepada kamu berperang, padahal perang itu sesuatu yang kamu benci. Yuk kita cari yang kita benci apa dalam hidup. Makanya lihat ayat berikutnya. Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi kamu. Ini udah mulai nih perang. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagi Bapak Ibu. Jujur saya mau nanya. Nerima atau menolak? Ulangi pertanyaannya, belum ngerti. Ini belum panas ya. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Ini ada sesuatu yang kita benci sekali. Padahal itu kata Allah amat baik bagi kamu. Pada saat kita membenci sesuatu itu, jujur ya, bisa nggak kita menerimanya dengan tulus? Yang kita benci, udah jelas kalian tidak akan bisa menerimanya. Perang nggak di situ? Perang. Kita disuruh menerima yang kita benci, coba. Perang nggak? Itu maksud ayat ini. Makanya kalau baca Quran harus tuntas. Begitu ada kata perang, langsung ambil senjata. Bingung saya. Tuntaskan kalau ngaji itu. Satu ayat aja dulu. Kalau nggak tuntas pasti ada kaitannya dengan ayat yang lain. Karena Quran itu sangat integrated. Kalau benar ngajinya. Ulangi lagi. Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Padahal itu amat baik bagi kamu. Bayangkan kita harus bisa menerima yang kita benci. Karena itu baik. Kan itu yang membuat kalian selama ini hancur-hancuran. Yang membuat hidupmu penuh dengan penderitaan. Kenapa? Ada sesuatu yang baik, cuma saat ini yang disebut baik itu belum menunjukkan baiknya. Bahkan menunjukkan kontradiksinya. Contoh Bapak Ibu sederhana. Saya ingin sekolah. Dari kampung dulu, karena tidak punya ongkos, naik truk. Perang gak Bapak Ibu? Perang. Perang itu. Bisa gak pergi saya? Udah gitu truknya juga ganti-ganti. Dan belum tentu setiap truk juga mau bawa saya. Ya 1 kilometer truknya udah belok, ganti lagi truk yang lain. Berat memang, tapi saya tahu itu harus saya jalani. Kalau saya tidak melewati jalan itu, saya juga tidak mungkin hadir di sini saat ini. Saya tidak mungkin jadi penduduk Bandung hari ini. Saya tidak mungkin juga mendirikan masjid ini di sini. Kalau saya tinggal di kampung. Berat memang, tidak kita sukai itu. Tapi saya percaya, ini jalannya harus saya lewati. Kalau saya tidak melewati jalan itu, saya juga tidak ada di sini hari ini. Betul nggak? Bapak Ibu, mungkin di antara Bapak Ibu hari ini, ada yang diantarkan ke tempat ini oleh yang Bapak Ibu benci. Mungkin ada yang pernah sakit bertahun-tahun, gak sehat-sehat. Benci kan sama sakit? Betul gak? Tapi kemudian karena sakit tidak sembuh-sembuh, mencari upaya untuk menyembuhkan.
Datang di kajian ini, kali aja ada yang nyangkut. Betul nggak? Coba jujur, Bapak Ibu. Banyak yang telah menghancurkan kita di kehidupan yang dulu, tapi itu yang telah mengantarkan kita ke kehidupan yang hari ini. Ada yang berantem terus dengan pasangan seumur-umur. Akhirnya mencari cara, gimana caranya untuk bisa hidup damai. Betul nggak? Hebat ya Allah. Cuman kita sering gak sabar. Karena kita tuh gampang menilai, gampang menghakimi. Ada orang yang sedang bikin rumah berantakan, bocor, kotor, langsung dinilai. Kasihan ya, rumahnya jelek, padahal sedang renovasi. Tapi kita memberikan penilaian saat itu. Betul nggak? Tidak sabar bahwa renovasi adalah cara untuk membuat rumah itu lebih nyaman. Tapi kita nggak sabar. Jangan-jangan kita ini sedang direnovasi. Ekonomi kita dihancurkan. Hubungan dengan pasangan konflik. Dengan anak konflik. Jangan-jangan sedang renovasi. Ada yang salah cara berpikir kita. Ada yang salah cara hidup kita. Proses renovasi memang tidak mudah. Tapi kalau kita menolak renovasi, tidak ada perbaikan apa-apa. Jujur sekali lagi, Bapak Ibu, menerima yang Bapak Ibu benci. Perang bukan? Tah eta perang. Siap nggak berperang? Kan wajib. Makanya wajib. Ya pulang dari sini, siap nggak menerima yang Bapak Ibu benci? Itu pasangan yang pika sebelen. Harus diterima utuh, coba. Gampang marah, gak sabaran, dikit-dikit nyolot, coba. Harus diterima, karena itu baik. Kata Allah, aku hadirkan pasanganmu yang semacam itu, karena itu kebutuhan jiwamu. Itu untuk kebaikan kamu. Dan suatu saat kalau kamu bisa menerima seutuhnya pasanganmu yang unik itu. Kamu lunasi semua karmamu dan kamu pulang kepadaku dalam keadaan suci bersih sebagaimana awalnya. Pernah gak kita sadar bahwa sebetulnya kita ini kadang-kadang sedang dibersihkan. Dan untuk dibersihkan itu kita dihadirkan sesuatu yang kita benci. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita menolaknya. Apa yang terjadi? Bukan sekedar kita gagal menjadi bersih, tapi kita terus-menerus membuat kotoran baru dalam hidup kita. Jelas? Perangnya udah jelas? Kan judulnya apa tadi? Cara jitu berdamai dengan diri sendiri. Kan itu judulnya. Makanya untuk berdamai dengan diri sendiri harus melewati perang. Perang yang pertama yang Allah katakan, kamu harus bisa menerima yang kamu benci. Karena itu baik bagi kamu. Clear sampai sini? Oke. Yuk pulang ke rumah nanti jangan berkonflik lagi ya. Bisnis hancur, benci enggak? Benci. Padahal itu sedang mengingatkan saja. Ada cara yang salah loh dalam pikiranmu. Ada cara yang salah loh metode bisnismu. Ada yang salah dalam niatmu. Kamu berbisnis semata-mata digerakkan oleh uang. Harusnya kamu berbisnis digerakkan oleh aku. Aku yang punya rencana hebat tentang kamu. Harusnya begitu. Jadi sebetulnya itu kebaikan kita Bapak Ibu. Cuman kita karena gelap, karena bodoh, jadi penilaian kita kadang-kadang tidak bisa nembus. Kita hanya punya penilaian saat ini. Karena terlalu mudah terjebak oleh penghakiman, validasi, gampang memutuskan. Istilah lainnya sumbu pendek. Clear sampai sini? Jadi sudah ngerti tugas perang?
Apa tugas perang yang pertama? Belajar menerima yang kamu benci. Karena itu bisa jadi amat baik bagi kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Perang yang kedua. Kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Bayangkan ya, perang yang pertama harus menerima sesuatu yang kita benci, karena itu amat baik bagi kita. Perang yang kedua lebih dahsyat lagi, harus belajar melepaskan yang kita suka, padahal itu karena itu amat buruk bagi kamu. Bayangkan ya, harus menerima yang kita benci dan harus melepaskan yang kita suka. Berat gak dua-duanya? Perang bukan itu, tapi wajib. Wajib. Pernah ngaji ayat ini? Iya pernah, baru sekarang ya. Kasihan deh loh. Karena kita ini kebanyakan begitu dengar kata perang langsung aja ceramah. Wah, kita harus perang, melawan kebatilan. Betul nggak? Rumah ibadah orang lain dihancurkan. Saya bingung. Rumah ibadah nggak punya dosa apa-apa, dihancurkan. Ini yang jahat rumah ibadah atau yang menghancurkan? Sadar nggak kalian? Tapi karena bodoh diajak begitu pun mau. Betul nggak? Saya pernah mendengar ada orang yang punya keyakinan berbeda, dibakar rumahnya. Saya pernah dengar ada orang yang mau mendirikan rumah ibadah pun dihalang-halangi jalannya. Ini yang jahat siapa? Karena kita tidak paham perang itu apa. Sekarang saya jelaskan sejelas-jelasnya. Perang yang sebenarnya menurut Quran yang diwajibkan buat kamu dijelaskan di ayat ini. Perang yang sebenarnya adalah kamu harus belajar menerima yang kamu tidak suka, karena itu amat baik bagi kamu. Begitu nikah pertama kali banyak yang tidak disukai.